Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya data Aditya 181910201069. Dalam kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian dari soal UAS yang ada di MPW, yaitu pada soal pertama terdapat rangkaian penyiaran terkendali 3 fase gelombang penuh. Sebelumnya, penyiaran terkendali 3 fase ini merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber AC menjadi tegangan keluaran dalam bentuk searah yang dapat diatur atau dikendalikan menggunakan sumber tegangan 3 fase. Penyiaran ini menggunakan komponen penyiaran terkontrol, yaitu SCR. Dalam SCR ini bertindak sebagai switch dalam sebuah rangkaian kontrol daya. Penyiaran 3 fase terkendali maksudnya terkontrol dalam hal ini adalah penyiaran ini dapat dipicu pada saat sudut tertentu sehingga dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diinginkan. Untuk memicu komponen penyiaran harus ditentukan terlebih dahulu karakteristik dari masing-masing komponennya. Seperti untuk memicu SCR dibutuhkan arus pemicuan. Sini kita dapat mengatur fase pada penyiaran 3 fase terkendali. Nah, ini bisa diganti. Langsung saja kita ke prinsip kerja dari rangkaian ini. Sebelumnya, mengasumsikan rotasi fase merah, kuning, dan biru, VA, VB, dan VC. Saja kita simulasikan saja. Bisa dilihat fase merah yaitu FA dimulai dari 0 derajat. Setiap fase ini menghubungkan antara pasang SCR seperti yang ditunjukkan pada rangkaian ini. Satu SCR pasangan konduktor daya sisi positif beban, sedangkan SCR lainnya pada sisi negatif beban. Dalam SCR 1, 3, 2, dan 4 ini membentuk jaringan penyiaran jembatan antara fase A dan fase B. Demikian pula pada SCR 3, 5, 4, dan 6 menghubungkan penyiaran jembatan antara fase B dan C. Dan SCR 5, SCR 1, SCR 6, dan SCR 2 ini merupakan jembatan antara fase C dan fase A. Jadi bisa dikatakan SCR 1, 3, dan 5 ini mengumpankan rel positif dan bergantung pada yang mana memiliki tegangan lebih positif pada terminal SCR-nya. Demikian juga pada SCR yang bawah ini, SCR 2, SCR 4, dan SCR 6 menggunakan rel negatif. SCR pun yang memiliki tegangan lebih negatif pada terminal friksinya. Kemudian kita dapat melihat bahwa untuk menyiarkan 3 fase ini SCR menjalankan pasangan yang cocok, memberikan pola konduksi untuk arus beban, di mana SCR 12, SCR 16, SCR 36, SCR 34, SCR 54, SCR 52, dan SCR 12, di mana pada masing-masing fase ini memiliki mulai fase A atau FA ini dimulai dari 0 derajat, FB dimulai dari min 120 derajat, dan
fase C atau FC dimulai dari 120 derajat. Kita bisa dilihat untuk rangkaiannya terdiri dari 6 SCR, 3 fase, beban, dan pengontrol di sini menggunakan fase angel controller. Langsung saja kita simulasikan dengan fasenya, yaitu antar fase bernilai 24 volt dan menggunakan 60 derajat. Berdasarkan grafik keluaran yang dihasilkan oleh penyarah terkendali 3 fase gelombang penuh ini, jembatan penyarah gelombang penuh ini dapat diketahui bahwa arus beban seimbang di seluruh jembatan yang meningkatkan efisiensi dan dapat mengurangi konten riak dibandingkan pada penyarah terkendali 3 fase setengah gelombang. Selanjutnya kita beralih ke persamaan dari penyarah 3 fase gelombang penuh. Di sini terdapat persamaan teori dengan rumus VDC sama dengan 3/3 per Pi kali V maksimum atau V sumber dikali cos alpha. Nah, pada simulasi tadi kita menggunakan cos 60, jadi kita masukkan saja cos 60, didapatkan tegangan rata-rata sebesar 198,5 volt secara teori, sedangkan pada pengukuran simulasi didapatkan tegangan sebesar 201,79 volt. Demikian soal nomor 1. Jika ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan terdapat rangkaian berikutnya yaitu buck boost converter. Nah, pada buck boost converter ini merupakan jenis konverter elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah level tegangan DC baik ke level yang lebih tinggi maupun ke level lebih rendah. Tetapi pada buck boost converter ini mengubah polaritas dari tegangan keluaran terhadap tegangan masukan. Langsung saja kita ke prinsip kerjanya. Nah, pada prinsip kerja memiliki dua kondisi, yaitu pada switch on dan switch off. Pada kondisi switch on, induktor mendapatkan tegangan dari input dan mengakibatkan adanya arus yang melewati induktor berdasarkan waktu, dan dalam waktu yang sama kapasitor dalam kondisi membuang atau discharge dan menjadi sumber tegangan dan arus pada beban. Nah, pada kondisi off, tegangan input ini terputus menyebabkan mulainya penurunan arus dan menyebabkan ujung dioda bernilai negatif dan induktor mensuplai kapasitor atau mencharge dan beban. Jadi dapat disimpulkan pada prinsip kerja kedua kondisi kali ini, jika pada saat switch on arus beban disuplai oleh kapasitor, namun pada saat switch off disuplai oleh induktor. Besar kecilnya nilai tegangan output ini diatur berdasarkan duty cycle BBM. Nah, untuk selanjutnya, rangkaian pada buck boost converter ini terdiri dari switch, tegangan DC, sumber, induktor, kapasitor, dan beban. Nah, untuk tegangan DC sumbernya bernilai 20 volt, induktornya 1 mikrofarad, induktor 100 mikrohenry,
kapasitor 120 mikrofarad dan beban 100 ohm. Nah, pada percobaan kali ini kita ubah dahulu duty cycle-nya yang terendah. Kita menggunakan 20. Kita run. Nah, untuk keluaran graf gelombang yang dihasilkan bisa dilihat di mana sisi negatif lebih besar dari sisi positif, karena kan duty cycle kurang dari 50%, dan output yang dikeluarkan pada duty cycle 20% ini 6,6 volt dan arusnya 60,8 mA. Selanjutnya kita mengubah duty cycle ke 50. Bisa dilihat pada grafik output ini memiliki sisi positif dan sisi negatif yang sama, dan tegangan keluaran yang dihasilkan yaitu 24,9 volt dan arus 249,1 mA. Nah, selanjutnya kita naikkan lagi duty cycle-nya di 70. Run. Nah, pada duty cycle 70% kali ini dimana grafiknya sisi positifnya lebih besar dan sisi positifnya kecil, dan keluaran yang dihasilkan tegangan yaitu 59,74 volt dan arus 597,46 mA. Dari percobaan yang telah dilakukan simulasi pada multisim kali ini bisa dikatakan bahwa nilai duty cycle ini berbanding lurus terhadap tegangan dan arus keluaran yang dihasilkan. Selain itu dapat diketahui juga bahwa ketika nilai duty cycle yang diberikan kurang dari 0,50 atau 50%, maka tegangan keluaran yang dihasilkan lebih kecil dari tegangan masukan, sehingga pada rangkaian tersebut bertindak sebagai buck converter. Kemudian ketika nilai duty cycle ini diberikan lebih besar dari 0,50 atau 50%, seperti 60, 70 ke atas, maka tegangan yang dihasilkan dan arus yang dihasilkan keluaran akan lebih besar dari tegangan masukan, sehingga dapat dikatakan konverter tersebut dikatakan sebagai boost converter. Dan jika nilai duty cycle yang diberikan 50% atau 0,5, maka tegangan masukan akan bernilai sama dengan tegangan keluaran yang diberikan, dan grafiknya juga sama, sisi positifnya dan sisi negatifnya. Selanjutnya kita bandingkan dengan pengukuran dan teori, perhitungan teori. Nah, di sini terdapat teori V out sama dengan D per 1 per D Fs, di mana D ini merupakan duty cycle dan Vs merupakan tegangan masukan. Pada contoh kali ini saya menggunakan duty cycle 0,6 atau 60%. Pada
perhitungan teori kali ini didapatkan Vout 30 volt. Nah, pada pengukuran di mana pada kolom Vout P 60% didapat pada percobaan multisim tadi didapatkan 29,99 volt. Hanya mempunyai error persen 0,03%. Nah, di mana pada Vout P ini merupakan pengukuran dan Vout T ini merupakan dari teori. Di mana teori ini memiliki rumus seperti ini. Dan bisa dapat dilihat juga pada arus memiliki nilai yang besar terhadap duty cycle-nya. Bisa dilihat pada duty cycle 90%, Vout P pengukuran pada multisim didapatkan 179,5,4 dan pada teori dengan rumus seperti ini didapatkan 120 volt. Hanya didapatkan error persen 0,56. Bisa dikatakan pengukuran terhadap multisim dan teori ini cukup sama. Jadi bisa dikatakan pada kesimpulan kali ini, buck boost converter ini dapat mengubah level tegangan menjadi lebih besar maupun lebih kecil yang diatur berdasarkan duty cycle-nya. Terima kasih. Kemudian untuk rangkaian ketiga yaitu siklokonverter satu fase. Sebelumnya, siklokonverter ini merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi mengubah gelombang masukan AC dengan frekuensi tertentu ke gelombang keluaran AC dengan frekuensi yang berbeda. Misalnya, jika ada input sumber AC dengan tegangan tetap dan frekuensi tetap, kemudian melatih siklokonverter, maka akan menghasilkan output arus dengan tegangan sesuai dan frekuensi sesuai variabel yang ditentukan. Nah, pada rangkaian di sini saya sudah membuat di mana di sini terdapat siklokonverter satu fase, di mana memiliki sumber satu fase, kemudian ada tiristor yang dibagi menjadi bagian positif dan negatif. Karena sumbernya memiliki tegangan dan frekuensi tetap, maka akan menghasilkan sinus yang sempurna. Sedangkan outputnya apabila ya di-on-kan adalah bagian tiristor P atau tiristor pada positifnya, maka gelombang keluaran adalah positif. Sedangkan jika tiristor N-nya di-on-kan, maka keluaran gelombangnya akan negatif. Nah, pada rangkaian di sini memiliki prinsip kerja yaitu mengubah frekuensi sumber rangkaian dengan cara dibagi menjadi 3 buah rangkaian konverter tiristor P dan rangkaian konverter tiristor N, di mana N ini negatif dan P positif, yang akan bekerja secara bergantian. Pada tiristor positif ini hanya akan melihatkan sinyal positifnya saja. Jadi jika dilihat pada nanti saat percobaan simulasi output gelombangnya, yang akan diloloskan adalah bagian bukitnya. Langsung saja kita run saja. Sebelumnya di sini saya memakai sumber tegangan 15 volt dan frekuensi 50 Hz. Di sini terdapat untuk penguatan frekuensi dapat 3 dan 6 buah SCR dan 6 buah dioda. Lihat. Nah, pada output gelombang ini dimana tiristor P ini melewatkan sisi positifnya saja, jadi yang diloloskan adalah bagian bukitnya. Tiristor P ini menggunakan bias maju, sedangkan pada
tiristor N atau tiristor negatif ini akan melewatkan sinyal negatif, di mana pada gelombang digambarkan dengan bagian lembahnya. Tiristor negatif ini menggunakan bias mundur. Biasanya pada siklokonverter ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti motor sinkron. Pada motor sinkron ini digunakan untuk menurunkan frekuensi dan tegangan sehingga dapat menghemat penggunaan daya. Tentunya bisa digunakan untuk driver pabrik, propulsi kapal, dan pabrik penggilingan. Selanjutnya pada rangkaian keempat yaitu siklokonverter 3 fase, di mana pada konverter 3 fase ini memiliki perbedaan terhadap siklokonverter pada 1 fase, di mana perbedaan tersebut pada penggunaan tiristornya. Pada konverter 3 fase ini menggunakan 3 tiristor, masing-masing 3 tiristor. Nah, untuk sistem kerjanya kita menggunakan 3 fase, di mana masing-masing fase memiliki fase yang derajat yang berbeda, dan di sini terdapat tiristor positif dan tiristor negatif, dan jumlah tiristor di sini terdapat sebanyak 18, dan tidak lupa juga menggunakan beban masing-masing 10K sebanyak 3, dan di sini terdapat time voltage untuk membuat perkuat frekuensi. Nah, pada sistem kerja rangkaian kali ini jadwal penyalaan masing-masing tiristor atau SCR ini pada grup fase B dan C sama dengan grup A, tetapi masing-masing tertinggal 120 derajat dan 240 derajat. Nah, pada grup A ini menggunakan 1 voltage dan fasenya 0 derajat. Untuk yang B menggunakan 1 volt dan fasenya min 120 derajat. Dan untuk yang C menggunakan fase delay min 24 derajat dan 1 volt. Nilai rata-rata tegangan keluaran dapat divariasikan dengan memvariasikan sudut penyalaan SCR pada konduksi, sedangkan frekuensi tegangan keluaran dapat divariasikan dengan mengubah urutan penyalaan SCR. Dari diagram rangkaian pada yang saya buat kali ini, jelas bahwa satu kelompok tiristor, kelompok 3, bertanggung jawab untuk menghasilkan perubahan positif atau siklus positif yang dikenal sebagai kelompok positif juga, dan kelompok lainnya yaitu sebagai kelompok N atau negatif bertanggung jawab untuk perubahan negatif, di mana dapat merubah siklus negatifnya. Nah, setiap kelompok ini terdiri 3 SCR sehingga total 6 SCR per fasenya. Ini berarti semua total dari SCR ini sebanyak 18 SCR. Nah, pada kerja sirkuit ini dengan beban seimbang, hubungan netral tidak lagi diperlukan dan dapat dihilangkan. Diasumsikan bahwa frekuensi keluaran siklokonverter lebih kecil daripada frekuensi supply, di mana output dari frekuensi siklokonverter ini akan lebih kecil dari
frekuensi masukan. Nah, langsung saja kita simulasikan. Bisa kita lihat pada fase A berwarna hijau, fase B berwarna biru muda, dan fase C berwarna biru tua. Pada gelombang tersebut, keluaran dengan sumber masukan gelombang AC 3 fase. Sedangkan pada output yang berwarna ungu ini merupakan bentuk gelombang keluaran dengan sumber masukan gelombang AC 6 fase. Gelombang AC 6 fase ini dapat dihasilkan dengan cara menjumlahkan gelombang AC 3 fase dengan gelombang AC 3 fase tersebut yang digeser sudutnya sejauh 30 derajat dengan menggunakan trafo 3 fase hubungan Y delta. Sekian dari saya. Jika salah dalam menyampaikan penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.